sekali pada siang hari yang cerah ini kembali kita bisa berkumpul di kuil yang kita sucikan, Sri Mariaman Kuil, Mangkubumi. Di mana pada siang hari yang berbahagia ini, pada bulan Adimasem yang penuh berkah, kita dikumpulkan di sini atas karunia Tuhan, atas karunia amal. Kita diperkenankan untuk memuja beliau. Dikatakan berulang kali bahwa ketika kita bisa melangkahkan satu kaki keluar dari rumah kita menuju ke tempat di mana Tuhan dipuja, maka itu bukan lagi kita yang melakukan hal tersebut, melainkan Tuhan sendiri menggerakkan kita dari dalam untuk datang ke sini. Barangkali pada hari ini ada banyak kuil yang mengadakan acara serupa, Mahapuja untuk bulan Adi. Tapi beberapa dari kita mungkin datang ke sini, beberapa dari kita datang ke tempat yang lain. Tuhan menyediakan begitu banyak tempat untuk memuja beliau. Ada begitu banyak kuil untuk Mariaman di kota Medan. Dan semua orang dengan penuh kebahagiaan merayakan Mahapuja Adi Masem. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah dharma wacana yang diambil dari kitab suci Srimad Bhagavatam. Marilah kita dengarkan satu buah sloka dari Srimad Bhagavatam. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 4 bab 20 sloka 2. Sri Wisnu, personalitas Tuhan yang Maha Esa, bersabda, "Wahai Raja Prabu, Indra, Raja Surga telah mengganggu pelaksanaan 100 korban sucimu. Sekarang ia telah datang bersamaku untuk meminta maaf kepadamu. Karena itu maafkanlah dia." Pada sloka 3, "Wahai Raja, orang yang kecerdasannya telah maju dan bersemangat untuk melakukan kegiatan yang menyejahterakan orang lain dipandang sebagai sosok terbaik di kalangan umat manusia. Manusia yang telah maju tidak pernah iri hati terhadap yang lainnya. Mereka yang memiliki kecerdasan yang maju selalu sadar bahwa badan material ini adalah lain dengan sang roh." Jadi dalam sloka ini, kepribadian Tuhan yang Maha Perkasa sendiri memberikan pengetahuan secara langsung. Apa yang dikatakan oleh Sri Wisnu, bahwa di antara semua manusia, manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki minimal niat untuk membahagiakan orang lain. Kenapa niat dikatakan sebagai syarat minimal? Karena dengan niat saja itu sudah mewakili 50% dari keberhasilan membahagiakan orang lain. Niat sudah 50%, sisanya apa? Sisanya tindakan, melalui pikiran, melalui perkataan, dan melalui perbuatan. Mereka berusaha untuk menyejahterakan orang lain, dipandang sebagai sosok terbaik di kalangan umat manusia. Setiap manusia dirancang oleh Tuhan untuk menjadi yang terbaik. Walaupun dikatakan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, tapi Tuhan sendiri mengatur kapan, di mana, dan bagaimana seseorang akan mendapatkan dan merasakan bahwa dirinya adalah penyembah Tuhan yang merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang berguna sebagai alat daripada Tuhan untuk melaksanakan apa? Melaksanakan semua kegiatan Tuhan. Dikatakan di sini, dalam kehidupan sehari-hari kita temukan bahwa ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila, maka ia mendapat pengampunan atau keringanan hukuman bahkan oleh hakim pengadilan tinggi. Maksudnya ialah bahwa makhluk hidup itu selalu murni, sebab ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Ketika ia jatuh ke dalam cengkeraman energi material, ia menjadi korban dari 3 sifat alam material. Memang apapun yang ia perbuat, ia lakukan di bawah pengaruh alam material. Jadi dijelaskan di dalam sloka ini, yang berada di dalam setiap badan, itulah yang dinamakan makhluk hidup. Lalu badan ini apa? Badan ini adalah kendaraan yang digunakan oleh makhluk hidup. Kalau kita belajar di sekolah, pelajaran biologi, dikatakan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Tapi dalam kitab suci dikatakan, yang namanya makhluk hidup adalah yang berada di dalam, yang merupakan penghidup dari badan ini.
Kalau kita melihat orang meninggal, maka kita bisa mengetahui ada sesuatu yang hilang dari badan tersebut. Badannya semua masih lengkap, masih utuh, tapi ada sesuatu yang pergi meninggalkan badan tersebut sehingga badannya tidak bisa digunakan kembali. Yang pergi apa? Itulah makhluk hidup. Yang pergi adalah makhluk hidupnya. Sang Atma ketika berada di dalam badan dipengaruhi sepenuhnya oleh 3 hukum, 3 sifat alam material. Apa itu? Sattva guna, rajas guna, dan tamas, tamo guna. Mereka yang berada di bawah pengaruh sattva guna, maka artinya apa? Mereka di bawah pengaruh segala sifat-sifat baik. Mereka berada di bawah pengaruh segala sifat-sifat baik. Yang berada di pengaruh raja guna, mereka berada di bawah pengaruh sifat-sifat yang dinamis, aktif, penuh nafsu. Yang berada di bawah pengaruh sifat tamo guna, mereka sangat lembab, malas, dan bodoh. Jadi setiap orang memiliki ketiga hal tersebut dalam persentase yang berbeda-beda. Pada hari ini kita melihat bahwa diri kita berada di tempat yang baik, kan gitu? Ini tempat yang baik atau bukan? Tempat yang baik, tempat di mana Tuhan dipuja. Artinya apa? Yang bisa datang ke tempat yang baik hanya orang yang di dalam dirinya dia persentase sattva gunanya cukup sehingga dia bisa datang ke sini. Kemudian kita bertanya, kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Bagaimana dengan orang-orang yang bahkan tidak memiliki keinginan untuk datang ke tempat suci? Artinya apa? Persentase kebaikan di dalam diri mereka belum memenuhi syarat untuk mereka bisa datang ke tempat ini. Kalau nanti sudah tercapai, dengan sendirinya mereka akan bersemangat untuk datang dan memuja Tuhan. Jadi Tuhan sendiri mengatur kapan kita akan datang menemui Dia, kapan kita mungkin tidak bisa datang menemui Dia walaupun kita sangat ingin, dan kapan bahkan kita tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dia sendiri yang mengatur dari dalam hati. Untuk apa tujuannya? Hanya Dia yang tahu. Selanjutnya dikatakan, nakarmani lokasya srijati prabu nakarma pala samyogam swabhawastu pravartati. Artinya, roh yang terbungkus oleh badan, penguasa kota badannya, tidaklah menciptakan kegiatan, tidak juga ia menyebabkan orang lain bertindak, dan ia juga tidak menciptakan hasil perbuatannya. Semua ini dijalankan oleh sifat-sifat alam material. Jadi dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 14 ditegaskan kembali bahwa yang suci, yang murni, yang ada di dalam, dia sama seperti Tuhan itu sendiri. Sifatnya sama, seperti halnya Tuhan itu memiliki sifat Satchit Ananda, kekal, penuh pengetahuan, dan penuh kebahagiaan. Makhluk hidup yang ada di dalam diri kita sendiri yang kita kenal dengan nama Sang Atma juga memiliki sifat yang sama, kekal, penuh pengetahuan, dan penuh kebahagiaan. Tapi ketika dia dibungkus oleh badan material ini, dia dibungkus oleh pikiran, oleh kecerdasan, dan oleh ego, dia lupakan sifatnya yang sejati dan dia mengambil sifat yang dinamakan 3 sifat alam material tadi. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya dia kadang mengalami senang, kadang mengalami susah, kemudian senang lagi, kemudian susah. Senang dan susah silih berganti. Ketika dia sudah jenuh, Tuhan saya sudah capek, kadang senang, kadang susah, kadang senang, kadang susah. Akhirnya kita merasakan, Tuhan saya sudah capek, saya sudah lelah, sekarang saya datang di hadapan-Mu, semua kesenangan saya serahkan ke kaki Padma-Mu, semua kesulitan saya juga saya serahkan ke kaki Padma-Mu. Jadi artinya apa yang kita pegang? Kita tidak memegang apapun selain kita memegang kaki Padma Tuhan. Sampai kita berada pada tingkat seperti itu, kita masih tetap akan merasakan kadang senang, kadang susah, kadang senang, kadang susah. Kenapa? Karena waktu kita senang, kita nikmati sendiri. Waktu kita susah, juga kita nikmati sendiri. Kita lupa dengan Tuhan. Ada orang yang waktu senang dia lupa, tapi waktu susah dia ingat. Itu masih mending. Ada orang yang senang pun dia lupa, susah pun dia lupa. Mau jadi apa? Beruntung kita bisa datang hari ini. Ada orang yang berpikir, saya datang karena sudah saya niatkan. Tapi kita tidak tahu dan tidak sadar. Niat kita itu sendiri diberikan oleh Tuhan dari dalam hati supaya kita bisa datang. Langkah kita 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dari keluar dari rumah, itu Tuhan juga yang menggerakkan. Sang Atma berada di dalam, menyaksikan, mengawasi, menghidupi. Orang yang mengetahui hubungan antara dirinya dengan Tuhan akan selalu bahagia. Apa sih hubungannya? Dari Tuhanlah segala sesuatunya berasal. Tuhanlah yang memelihara segala sesuatunya tersebut. Dan yang sudah ada itu, yang sudah dipelihara, jika waktunya tiba, akan kembali kepada Tuhan juga. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Orang yang mengetahui kenyataan itu, apa yang dilakukan? Oh Tuhan, ternyata hamba pun berasal darimu. Keluarga hamba pun berasal darimu. Segala yang hamba lakukan juga berasal darimu. Segala sesuatu yang ada di
surga ini juga berasal darimu. Badan ini terpelihara sampai umur 25 tahun, 40 tahun, 60 tahun, juga engkau yang memelihara. Seolah-olah nampaknya saya yang memelihara, saya kasih makan setiap hari, saya mandikan. Tapi ternyata engkau juga yang memelihara Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, badan ini akan kembali kepada bumi, dan aku akan kembali kepadamu Tuhan. Jadi ternyata Tuhan di mana-mana dia juga, di mana-mana dia juga. Orang yang mengetahui kenyataan ini tidak memiliki ketakutan lagi, selalu berbahagia dimanapun. Karena apa? Tuhan yang dia cintai ada di mana-mana. Kita merasa sedih karena kita kesepian. Di sini kita kesepian. Tapi orang yang mengetahui Tuhan ada di hatinya, bagaimana dia bisa kesepian? Dimanapun dia berada, duduk sendiri, dia ingat Tuhan yang hamba cintai ada di dalam hati. Tidak ada lagi rasa kesepian. Terima kasih. Seperti hanya hari ini kita diundang untuk memuja Tuhan, kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Bom Santi Santi Santi.